Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi farmakologi kita hari ini adalah tentang batuk. Batuk merupakan suatu refleks fisiologi yang dapat berlangsung baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Karena rangsangan pada selaput lendir pernapasan yang terletak di beberapa bagian dari tenggorokan dan cabang-cabangnya. Fungsinya refleks mengeluarkan atau membersihkan saluran pernapasan dari zat-zat perangsang, suatu mekanisme perlindungan tubuh. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau kita tersedak atau kita mencium sesuatu yang sangat menyengat, ya tiba-tiba kita langsung refleks, kita langsung apa? Langsung batuk. Ya, jadi di sini adalah sebenarnya suatu mekanisme tubuh kita untuk menjaga agar tidak masuk zat-zat asing. Jadi tubuh kita refleks untuk mengeluarkan zat-zat tersebut. Sebab-sebab batuk pertama adalah radang atau infeksi saluran pernapasan atau alergi. Ada alergi dingin, alergi makanan tertentu, minuman tertentu gitu ya. Yang kedua adalah mekanis atau debu. Ya, kalau kita tiba-tiba mencium debu, ya kita langsung refleks ya batuk. Kemudian rangsangan kimia, gas-gas bau gitu ya, yang terlalu menyengat atau yang sangat menusuk gitu ya, kadang-kadang kita langsung batuk karena refleks dari tubuh kita tidak menerima zat-zat tersebut. Perubahan suhu yang mendadak, ya misalnya dari panas ke dingin gitu ya, biasanya kadang-kadang suka timbul batuk atau jadi malah lama-lama jadi peradangan. Batuk penyakit disebabkan oleh infeksi virus, misalnya virus influenza atau bakteri. Gejala yang lazim pada penyakit tifus, radang paru-paru, tumor saluran pernapasan, dekompensasi jantung, atau dapat pula merupakan kebiasaan. Jadi ada orang yang dia sakit atau tidak, dia selalu batuk-batuk karena kebiasaan dia batuk terus. Refleks batuk-batuk kecil seperti itu ya. Pengobatannya pertama adalah mencari dan mengobati penyebabnya. Kita harus tahu dulu ya penyebabnya apa. Misalnya kalau dia dingin berarti dia alergi atau apa, harus diobati dengan obat alerginya juga. Atau misalnya dia batuknya karena radang, berarti tambah dengan obat radangnya ya. Jadi tergantung dari, kita harus cari dulu bagaimana penyebab batuknya gitu ya. Pengobatan sistematik dengan membedakan terlebih dahulu antara batuk produktif dan non produktif. Di sini kita tahu bedain mana yang berdahak, yang produktif atau yang non produktif, ya batuk kering. Jadi jangan sampai salah gitu. Jadi karena berbeda mekanisme kerjanya. Batuk produktif atau berdahak suatu mekanisme perlindungan dengan fungsi mengeluarkan zat asing, kuman, debu dan lainnya, dan dahak dalam tenggorokan. Tidak boleh ditekan karena harus dikeluarkan agar dahaknya itu keluar. Digunakan untuk ekspektoransia yang berguna untuk mencarikan dahak yang kental sehingga mudah dikeluarkan. Sekarang adalah batuk tidak produktif atau batuk kering. Batuk yang tidak berguna sehingga harus ditekan. Jadi ditekan itu maksudnya diberhentikan ya. Digunakan untuk golongan pereda batuk yang berkhasiat menekan rangsangan batuk yang bekerja sentral ataupun perifer. Jadi obat ini untuk menekan saraf batuknya agar tidak batuk terus gitu. Batuk alergi menggunakan kombinasi dengan ekspektoransia. Contoh, klorfeniramin mengandung antihistamin, promethazine, dan ekspektoransia. Kadang terjadi kombinasi antara ekspektoransia dan pereda untuk mengurangi frekuensi batuk. Ya kadang-kadang di mix, misalnya ekspektoran tapi dengan antihistamin gitu ya. Setiap kali batuk, dahak dapat dikeluarkan. Kadang-kadang dalam suatu produk ada yang produktif dan non produktif obatnya. Misalnya ada untuk guaifenesin, tapi ada juga dengan chloramphenicol dicampur, produktif dan tidak produktif. Batuk berdasarkan waktu berlangsungnya ada 3, yaitu batuk akut, batuk gejala terjadinya kurang dari 3 minggu,
Penyebabnya batuk ini umumnya adalah iritasi, adanya penyempitan saluran nafas akut, dan adanya infeksi virus atau bakteri. Ya, biasanya sih batuk bertahap. Biasanya kalau dari sudah mulai berwarna hijau atau berarti itu adalah batuk karena bakteri. Batuk subakut. Ya, batuk yang gejala terjadinya antara 3 sampai 8 minggu. Batuk ini biasanya disebabkan karena adanya infeksi akut saluran pernapasan oleh virus yang mengakibatkan adanya kerusakan epitel dalam saluran pernapasan. Yang ketiga adalah batuk kronis. Batuk yang gejala batuknya terjadi lebih dari 8 minggu. Batuk ini biasanya terjadi pertanda atau gejala penyakit lainnya yang lebih berat seperti asma, tuberkulosis, bronkitis, dan sebagainya. Jadi kalau batuk tidak sembuh lama gitu ya, kita harus cepat periksa ke dokter agar tidak terlambat atau sesuai dengan terapinya seperti apa ya. Jadi tetap ya batuk harus cepat disembuhkan ya, minimal dengan lami, jangan minum es dulu gitu ya. Setelah itu kalau lebih dari 3 minggu lebih baik periksa ke dokter. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.